Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkelompok akan menjelaskan tentang Vanilla Project struktur data, yaitu program antrian pasien. Di sini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Hanif Fadilul Haq dengan NIM 21122252. Lalu saya Muhammad Felix Sabriadi dengan NIM 21122253. Saya Maisi Margianti dengan NIM 21122210. Dan saya Nur Indah Kusuma Wardani dengan NIM 21122235. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang Vanilla Project program kami. Di sini kita menggunakan dua library. Yang pertama ada include stream, yaitu untuk memanggil fungsi cin cout. Yang kedua ada include conioha untuk memanggil gauge. Yang kemudian di sini kita ada define max 10, yaitu untuk berfungsi kapasitas data antriannya. Kemudian yang pertama di sini kita ada struct pasien dengan variabel ID, nama, alamat, umur, telepon yang bertipe data string. Kemudian kita membuat struct yang kedua, yaitu ada struct q yang berisi variabel head, tail, nomor max yang bertipe data integer, dan juga di dalam struct q ini kita memasukkan struct pasien dengan nama pas. Dan juga di struct q ini kita panggil dengan urutan, dengan variabel urutan. Selanjutnya ada fungsi buat q-nya, yaitu boolean is empty, yang berarti menginfokan bahwa antrian kosong atau tidak ada data. If jika urutan tailnya sama dengan -1, return true, else false. Kemudian fungsi yang kedua untuk q-nya ada boolean is full, yang berarti untuk memberi informasi mencapai batas atau maksimal. Kita di sini juga menggunakan percabangan if else. If tailnya sama dengan max -1, return true, else-nya false. Kemudian akan dilanjutkan oleh Indah. Untuk fungsi masuk, terdapat percabangan if else, yaitu if is empty, urutan head sama dengan urutan tail sama dengan -1. Kemudian else urutan tail plus urutan nomor berisi indeks urutan dari struct Q di atas. Kemudian untuk fungsi keluar, percabangan if else, if is empty akan menampilkan antrian sudah kosong. Kemudian else perulangan for integer j sama dengan urutan head, j kurang dari urutan tail, j plus plus. Urutan nomor indeks j sama dengan urutan nomor indeks j plus 1. Urutan tail min if urutan tail sama dengan -1, urutan head sama dengan -1. Untuk fungsi clear, yaitu menghapus data, urutan head, urutan tail sama dengan -1. Kemudian fungsi view untuk menampilkan data berisi percabangan if else, if is empty akan menampilkan antrian keluar, maksud saya antrian kosong. Kemudian else akan menampilkan nama pasien berisi perulangan for integer k sama dengan urutan head, urut k kurang dari urutan tail, k plus plus. Akan menampilkan urutan dari pasien berindeks k yang berisi juga nama, alamat, umur telepon berindeks k.
Kemudian untuk bagian searching akan dijelaskan oleh Maisi. Oke, untuk bagian searching, kita membuat variabel cari dengan tipe data string, terus cout untuk memasukkan data, nama yang akan dicari, terus membuat variabel integer i sama dengan 0, membuat perulangan while i kurang dari urutan tail dan urutan pas i, nama i tidak sama dengan cari i plus plus cout and l untuk spasi. Terus if cari sama dengan urutan pas i, nama indeks i, cout nama yang dicari ditemukan pada antrian ke-1, else cout nama tidak ditemukan. Get kita manfaatkan untuk melanjutkan program. Kita harus menekan sembarang tombol untuk melanjutkan output selanjutnya. Terus sorting akan dilanjutkan oleh Felix. Nah, terima kasih sebelumnya. Di sini terdapat fungsi sorting. Itu sorting di sini kita menggunakan metode bubble sort, yaitu dengan bubble sort dengan mengurutkan data secara ascending, yaitu dari kecil ke besar. Yang pertama dengan variable temp dengan tipe data string. Terdapat perulangan for yaitu integer i sama dengan 1, lalu i kurang dari urutan tail, lalu i plus plus. Lalu terdapat lagi perulangan dalam perulangan for yaitu integer j sama dengan urutan tail min 1, lalu j lebih dari sama dengan i, dan kemudian j min min. Di dalam perulangan for terdapat percabangan if, yaitu dengan if urutan pas dengan indeks j, lalu ada nama dengan indeks j, lalu karena ascending kita menggunakan kurang dari urutan pas dengan indeks j min 1, lalu nama j min 1. Dengan variabel temp sama dengan urutan pas dengan berindeks j, nama berindeks j. Lalu urutan dot pas berindeks j, dot nama berindeks j. Dengan urutan pas berindeks j min 1, lalu dot nama berindeks j min 1. Lalu kemudian urutan dot pas j min 1 dengan dan nama j min 1 sama dengan variable temp. Lalu untuk menampilkan data yaitu menggunakan perulangan for, yaitu dengan integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari urutan tail dan i plus plus, dan menampilkan dengan cout urutan pasien dan dengan sin urutan pas indeks i dan nama berindeks i. Lalu get untuk mengembalikan layar. Oke, untuk mainnya, kita di sini menggunakan integer main. Ada variabel pilihan, urut, dan k sama dengan 0 dengan tipe data integer. Di sini kita menggunakan percabangan dual. Pertama, sistem CLS untuk refresh layarnya. Kemudian di sini kita ada tampilan program antrian periksa. Di sini kita ada 7 percabangan, ada 7 menu. Yang pertama ada tambahkan antrian, yang kedua untuk memanggil antrian atau queue-nya, yang ketiga untuk searching data antrian, yang keempat untuk view atau melihat daftar antrian, yang kelima untuk sorting data antrian atau mengurutkan, yang keenam untuk clear atau hapus semua daftar antrian, yang ketujuh untuk exit. Yang pertama, jika pilihan sama dengan 1, yaitu tambahkan antrian, jika antrian full, maka akan ditampilkan antrian sudah penuh atau mohon tunggu beberapa saat lagi. Yang kedua, else urut sama dengan k, function masuk urut. Di sini akan ditampilkan untuk nomor antrian akan dimasukkan secara langsung secara urut. Kemudian di sini kita akan menginputkan nama, alamat, umur, dan telepon. K++.
Yang kedua, else if. Jika pilihan kedua. Jika kita pilihan kedua yaitu untuk memanggilkan antrian, nanti akan ditampilkan nomor antrian berapa. Silakan Anda dipanggil. Kemudian ditampilkan function keluar. Untuk else if pilihan yang ketiga yaitu function searching, yaitu di sini nanti akan menampilkan function yang ada di searching ini. Jadi nanti kita akan masukkan nama dan akan mencari data yang akan dicari. Untuk function untuk percobaan yang keempat, ini akan ditampilkan function view, yaitu untuk menampilkan semua data yang sudah kita input. Yang pilihan kelima untuk menampilkan sorting, untuk mengurutkan data. Kemudian yang pilihan keenam yaitu untuk clear, untuk menghapus semua data yang udah kita masukkan. Nanti setelah itu akan ditampilkan antrian berhasil dikosongkan. Pilihan 7 itu untuk exit. Dan else jika kita tidak memilih 1-7 input yang Anda masukkan salah. Terus gauge, well, pilihan tidak sama dengan 7. Baik, di sini kita akan langsung menembakkan program kita. Seperti tampilan awal, ini akan program antrian periksa, dan kita bisa langsung menambahkan data antrian. Sama kita mengambil nama, alamat, umur, dan nomor telepon. Kita tambahkan lagi data antrian. Umur, telepon. Tambahkan lagi. Kemudian setelah kita menambahkan antrian, kita bisa melihat semua daftar antrian ya. Di sini ada 4 data pasien sesuai urut. Kemudian kita juga bisa mencari data, misalnya kita mau di sini kita bisa memanggil antrian. Jadi nomor antrian 1 sudah dipanggil. Kemudian kita bisa search data, misalnya kita cari nama Felix. Ini Felix. Nah, nama Felix ditemukan pada antrian ketiga. Jadi kita juga bisa mengurutkan ya sesuai abjad. Tadi pasien yang indah tidak ada karena dia udah dipanggilan ke antrian, jadi datanya udah dipanggil, udah hilang. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus semuanya, menghapus semua daftar antrian dan berhasil dikosongkan, antrian kosong. Dan setelah itu bisa exit. Nah, sekian presentasi program untuk Vanilla Project struktur data dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.